Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan deep reading tentang perselingkuhan, kisah cinta segitiga. Untuk kamu yang sedang menjalani kisah cinta segitiga. Nah, ini untuk kamu. Tentang apakah itu? Nah, kita akan lihatkan. Nah, sebelumnya teman-teman, ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, kalian mungkin bisa anggap ini sebagai hiburan. Ambil hal-hal yang baik, jadikanlah sebagai pelajaran ya. Begitu juga dengan hal-hal yang buruk. Nah, bagi kalian yang mau personal reading, kalian bisa japri saya lewat WA. Nanti saya taruh nomor WA-nya, baik itu di deskripsi atau di video ini. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Oke, saya sudah pindahkan kameranya. Di sini ada beberapa kartu yang sudah saya tarik, sudah saya shuffle di belakang kamera sengaja untuk mempersingkat waktu. Kita nggak lama-lama. Kalau mau detail lari ke personal reading. Nah, jadi di sini untuk energinya ada kartu judgment ya. Kartu judgment. Oke, untuk kamu yang sedang menjalani kisah cinta segitiga, pikirkan dia siapa. Mungkin untuk kamu yang mempunyai banyak orang ketiga, ya mungkin ada 4, ada 5, ada 2. Oke, jadi intinya pikirkan siapa dia. Nah, jadi kita akan lihatkan dia, si orang ketiga ini. Ingat ya, energi itu bisa terbolak-balik, bisa tertukar gitu teman-teman. Nah, jadi energinya ada kartu judgment. Judgment. Ingat, kartu judgment itu sesuatu hal yang berbau tentang karma. Ya, kalian pasti sudah tahu lah ya. Kalau hubungan kisah cinta segitiga itu salah ya. Nah, di samping itu ada arti lain dari kartu judgment ini yang bisa dibilang untuk si dia ini. Mengapa dia, kalau saya lihat di sini dia pergi ya, atau bahkan terblokir, rasa cinta yang sudah hambar ya, tidak ada kabar. Jadi dia di sini ada rasa tersadar sebenarnya. Kalau dia melakukan sesuatu hal yang salah, gitu. Ada rasa tersadar. Wah, aku kenapa menjalani hubungan seperti ini? Hubungan terlarang, gitu. Jadinya ada rasa tersadar. Dan ada kartu The Lovers. Oke, sebenarnya kalian di sini menjalin suatu hubungan, menjalin suatu cinta, ya. Di samping itu juga arti lain dari kartu The Lovers yaitu soulmate, ya. Mungkin di video-video saya sebelumnya yang sudah lama, ya karena saya udah lama nggak ngonten nih. Kalian tahulah arti soulmate itu apa ya. Mungkin dari reader-reader yang lain juga ya. Kalau menurut definisi saya ya, arti dari saya, soulmate itu adalah apa ya? Dia itu datang kepada kita ya, untuk memberikan suatu pelajaran, satu ujian. Begitu juga dengan dia mendapatkan suatu ujian dan pelajaran dari kamunya. Baik kamunya jadi mengerti arti tentang cinta ya, apapun itu. Yang kebanyakan soulmate itu datang ya di saat kita sudah mempunyai pasangan. Dan di samping itu juga ya, soulmate itu kebanyakan tidak bisa bersama. Dari yang saya dapat ya, dari pelanggan-pelanggan saya, pasien saya yang personal reading ke saya gitu. Jadi kebanyakan nggak bisa bersama. Mungkin bisa, tetapi lebih banyak cekcok, lebih banyak konflik ya, apapun itu. Karena soulmate itu energinya sangat kuat teman-teman. Ibarat kata itu, kalau kalian bertemu dengan seseorang, dengan soulmate kamu ya, bukan seseorang, dengan soulmate kamu merasa sangat cocok, merasa sangat tepat ya. Dan soulmate itu nggak harus menjalin satu kisah cinta segitiga lagi. Menjalin satu kisah cinta itu, membangun suatu hubungan percintaan, enggak. Ada orang yang bertemu dengan soulmate-nya seperti abang kandung ya, baik itu abang saudara, ayah, ibu, itu juga bisa. Bahkan dengan om, tante. Nah, itu ya The Lovers. Dan di bawahnya ada kartu Nine of Wands. Nine of Wands di sini dia sebenarnya capek, teman-teman. Capek dalam menjalani kisah cinta segitiga ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya namanya saja di sini kisah cinta segitiga, yang dimana untuk pasangan sah, yang dimana untuk si orang ketiga gitu ya. Jadi harus berbagi. Ini ada Six of Pentacles juga, harus berbagi. Yang membuat dia menjadi capek. Mana waktu untuk pasangan sahnya, mana waktu untuk si orang ketiganya gitu. Jadi capek, sehingga dia Nine of Wands. Mungkin di sini kalian terblokir atau menarik diri, atau bahkan hilang kabar ya, atau bahkan juga apa namanya, hubungan yang gitu-gitu aja, yang sudah mulai cuek, mulai hambar ya. Jadi dia coba untuk bangkit sebenarnya teman-teman. Coba untuk bangkit dari rasa capeknya dia, dari rasa lukanya dia juga ya. Ada Page of Sword. Oke.
Mungkin di sini salah satu mungkin sudah punya keluarga, atau bahkan dua-duanya, atau bahkan salah satunya juga. Page of Swords di sini ada gambaran tentang seseorang yang bersifat feminim ya. Mungkin bisa saja maskulin yang bersifat feminim ya. Page of Swords itu adalah seorang mahasiswa ya. Kalau ada arti lainnya juga ya. Kartu tarot ini ada banyak arti. Seorang pelajar ya, itu juga bisa. Mungkin bisa saja kamu menjalin kisah cinta segitiga dengan seseorang yang lebih muda. Atau bahkan nih seandainya ya, yang saya katakan tadi itu nggak benar, Page of Sword-nya kok beda ya mas, bukan itu gitu. Arti lain dari Page of Sword ada gambaran tentang pemblokiran gitu, gambaran tentang komunikasi yang terputus juga bisa. Di samping itu ada kartu The Devil ya, di bawahnya. Kartu The Devil di sini bisa diartikan ada suatu luka yang membekas. Dan di samping itu juga kalau saya lihat di sini mungkin ya, kalian itu apa ya, kalau kita katakan bukan cinta lagi, obsesi, nafsu ya. Juga bisa seperti itu, obsesi, nafsu ya. Ada keinginan apa namanya, ada rasa keinginan untuk memiliki seutuhnya ya. Berlebihan gitu ya. Di samping itu juga kartu The Devil ini adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Ini arti detailnya teman-teman. Yang dimana kita harus bisa menguasai, mengontrol itu, jangan sampai dia mengontrol kita. Oke. Karena itu berbahaya. Di samping itu juga biarkan dia mengalir gitu. Ya namanya kita manusia ya normal ya. Ada nafsu. Jadi biarkan dia mengalir, tetapi jangan sampai dia mengontrol kita. Gitu, ngerti ya? Sebelumnya saya mohon maaf juga nih kalau saya bacanya kebelit-belit. Grogi nih, udah lama nggak ngonten teman-teman. Nah, di bawahnya lagi ada Seven of Swords. Oke. Seven of Swords di sini mungkin dia mencoba untuk bergerak maju. Meninggalkan apa yang ada. Mencoba untuk lari dari kenyataan mungkin juga bisa. Mungkin dia menarik diri juga di sini. Mungkin kemungkinannya kecil lah kalau untuk menarik diri. Mungkin bisa hilang kabar atau bahkan hubungan yang mendadak apa namanya, hambar, apapun itu. Di samping itu juga arti lain dari Seven of Swords, berhati-hati dengan orang ini ya. Ada gambaran tentang kelicikan. Ya, mungkin dia hanya sebatas nafsu ya, nggak ada cintanya gitu, atau bahkan uang, apapun itu, tentang suatu keburukan. Mungkin nggak semuanya ya teman-teman, bukan saya ngejudge ya, karena ini pembacaan umum ya. Jadi ada banyak ya orang yang kita baca, energi yang kita baca di sini. Jadi mungkin ada perbedaan lah gitu ya. Ngerti ya? Di atasnya ada Seven of Pentacles. Di samping itu juga dia sebenarnya masih stalking kamu, masih melihat kamu ya. Masih ngintip-ngintip kamu, atau bahkan juga di sini dia menunggu suatu peluang. Oke, peluang untuk apa? Mungkin untuk meninggalkan kamu, atau bahkan tentang hal yang lain. Atau bahkan juga ada keterkaitannya dengan pekerjaan, dia yang sedang mencari pekerjaan ya. Mungkin dia jadi stres, beban pikirannya. Itu mungkin kemungkinannya kecil. Ini lebih ke arah dia stalking kamu, ngintip-ngintip kamu ya. Mungkin kalau yang hilang kabar atau terblokir. Di bawahnya lagi ada Four of Cups. Dia di sini sebenarnya menjadi bingung. Di samping itu juga mungkin ada banyak tawaran-tawaran yang masuk ya dalam dirinya dia ya, datang kepada dia, dalam dirinya lagi, datang kepada dia gitu. Baik itu tentang orang yang lain atau apapun itu. Atau bahkan juga arti lainnya di sini dia menjadi bimbang. Oke? Kenapa kita katakan seperti itu? Ya kita bisa lihat ya di sini mungkin salah satu dari kalian mungkin punya keluarga, atau bahkan dua-duanya. Atau bahkan hanya salah satu. Oke, di bawahnya ada Seven of Wands. Saat ini dia lebih memperjuangkan apa yang menurutnya lebih penting gitu. Di samping itu juga dia tetap mempertahankan kamu mungkin, atau bahkan dia di sini hanya memperjuangkan apa yang menurutnya itu lebih penting. Nah, di atasnya ada kartu The Magician. Nah, kartu The Magician di sini dapat diartikan kalau kalian ada suatu problem, masalah, konflik, ya ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki katanya. Di samping itu juga berhati-hati, mungkin gambaran si dia ini adalah seseorang yang tidak mau membangun komitmen. Hanya untuk bermain-main. Apa namanya? Kang ghosting ya. Mungkin nggak semuanya lah gitu. Ada kemungkinan kecil seperti itu, sebagian dari kalian yang menonton ya. Oke, di bawahnya lagi ada Eight of Swords. Ya, di sini dia menjadi beban pikiran, negative thinking, terkurung oleh pikirannya sendiri, baik itu dari kata-kata kamu, kata-kata orang lain, atau bahkan hanya pikirannya sendiri ya. Di bawahnya lagi ada kartu The Strength. Dia coba untuk sabar. Dia coba untuk menaklukkan ini semua.
Dia coba untuk menaklukkan situasi yang sedang terjadi, teman-teman. Di samping itu, gambarannya di sini adalah seseorang yang kuat. Seseorang yang bisa menaklukkan singa. Kalian bisa lihat dari gambar ya, yang artinya singa ini adalah suatu problem yang dia terima, yang dia hadapi gitu ya. Nah, di atasnya ada Ten of Cup. Ten of Cup di sini ada gambaran tentang keluarga. Baik keluarga yang tidak setuju, ketahuan ya, terciduk ya, atau bahkan salah satu telah berkeluarga atau bahkan dua-duanya, sehingga ada Knight of Cup, dia pergi meninggalkan. Dia pergi membawa rasa cintanya, perasaannya dari Three of Cup, dari hubungan kisah cinta segitiga ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Oke? Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari saya, ngomongnya gugup-gugup ya, gagap-gagap. Grogi teman-teman, biasa. Kita di sini sama-sama belajar ya untuk menjadi lebih baik. Nah, kita tutup dulu. Sekian. Terima kasih. Bye.